Shalom, selamat hari Jumat, selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua yang ada di ruangan ini, juga yang ada di Zoom. Apakah sudah ada orang? Pak Mohan, di Zoom udah ada orang? Belum ada. Hah? Oh ada. Siapa ya? Ya, yang di Zoom selamat siang, terima kasih sudah masih setia bersama kami untuk ibadah hari Jumat hari ini. Kita mau bersuka cita semua, kita mau berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita sambil tepuk tangan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau sekali lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di tengah-tengah kesibukan kami hari ini. Engkau masih memperbolehkan kami untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami ada hari ini bukan karena suatu kebetulan, tapi kami yakin dan percaya kami ada hari ini karena itu semua kasih dan kemuliaan, kasih dan karunia-Mu saja ya Tuhan. Sertai kami dalam ibadah hari ini Tuhan, berkati sehingga kami dapat memperoleh yang terbaik dari-Mu hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kasih Tuhan kepada kita tidak berubah sampai dengan hari ini. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tak terbatas kasih Tuhan kepada kita, dan kita mau bersyukur atas semuanya ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu
setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan, karena kita percaya satu-satunya sumber pertolongan kita hanyalah dari Tuhan Yesus. Dan saat kita dekat dan mendengar perkataannya Tuhan, kita beroleh ketenangan dan pertolongan darinya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga pada siang hari ini kami bisa berkumpul bersama baik secara onsite maupun online. Kami percaya ada hal yang baik yang Kau sediakan bagi setiap dari kami. Maka itu kami minta Tuhan persiapkan hati kami agar menjadi tanah yang subur. Agar setiap benih firman yang dibagikan hari ini dan sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami adalah anak-anak-Mu dan kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba 3 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, senang banget hari ini bisa bergabung kembali dengan PD Raja Wali Group. Saya lihat semuanya seperti biasa, datang dalam keadaan semangat, ganteng cantik semua. Coba lihat kiri kanannya, ganteng cantik kiri kanannya. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang online juga saya percaya semuanya semangat ya, yang online juga ya. Nah, saya paling suka kalau kita bahas firman, kita semua jangan lesu, jangan loyo Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yang semangat ketika dengar firman. Karena kalau kita antusias, saya percaya kita pasti bisa menyerap informasi, belajar firman-Nya jauh lebih maksimal. Maka itu coba yuk kita tes semangatnya sama-sama. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Yang onsite semangat, saya percaya yang online semuanya juga pada semangat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita akan bahas firman Tuhan dengan judul Heaven's Perspective on Money. Atau perspektif sorgawi mengenai keuangan. Nah, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang mau jadi orang kaya? Mau jadi orang kaya? Mau? Mau semua paling kenceng tadi ya. Mau. Salah nggak jadi orang kaya? Enggak ya. Bener nggak salah ya jadi orang kaya. Kalau kita lihat Alkitab, kita ngelihat ada beberapa murid Tuhan yang diberkati secara finansial yang cukup banyak juga. Contohnya mungkin seperti Abraham, Ayub, Raja Daud, kita tahu mereka diberkati secara keuangan. Tapi yang perlu kita perhatikan seperti ini, walaupun mereka uangnya banyak, mereka bukan hamba uang, melainkan hamba Tuhan. Walaupun uang mereka banyak, hati mereka nggak di uang mereka, hati mereka di Tuhan. Nah ini penting banget, karena kalau kita cara pandang soal uangnya salah, kekayaan bukan akan membuat kita bahagia, justru bisa menghancurkan hidup kita. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya kita mau lihat ayat dasar dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Barang siapa ingin menjadi kaya, dia jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, kepada nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan orang, masuk ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Karena memburu uanglah banyak orang menyimpang dari iman dan mendukakan dirinya dengan berbagai macam duka. Ya, jadi lewat ayat ini kita diingatkan harus hati-hati. Uang itu bisa jadi perangkap bagi kehidupan kita. Ya, saya kasih sedikit perumpamaan. Misalnya perangkap atau anggapnya kita tertangkap itu misalnya kayak diborgol. Ada nggak orang yang pernah mungkin diborgol di tempat ini? Nggak ada ya, untungnya belum ada. Oh ada juga beberapa udah pernah ke borgol ya. Ya anggapannya ya, kita bisa bayangin misalnya tangan kita diborgol ya. Bapak Ibu Saudara, tangan kita misalnya diborgol. Kalau tangan diborgol masih bisa squat nggak sih? Squat, tahu squat yang kayak gini ya, olahraga. Bisa nggak? Masih bisa. Kalau diborgol masih bisa nggak ngomong prikitiu gitu, masih bisa? Bisa. Tapi kalau diborgol, bisa nggak main gitar? Kalau diborgol bisa nggak garuk punggung? Susah juga ya. Jadi anggapnya ketika diborgol ada beberapa hal kita masih bisa, beberapa hal lain kita nggak bisa. Kita akan lebih bebas kalau nggak diborgol. Kalau nggak diborgol kita bisa melakukan jauh lebih banyak dan jauh lebih maksimal, betul ya? Nah sama. Kalau kita cinta akan uang, percayalah kita nggak akan mencapai potensi maksimal yang Tuhan udah desain buat hidup kita. Kalau kita pengen mencapai potensi maksimal, benar-benar bisa jadi berkat, menginspirasi keluarga, bahkan dunia kita. Kuncinya adalah kita harus tinggalin yang namanya cinta akan uang. Jangan sampai cinta akan uang atau keserakahan itu menguasai hidup kita. Makanya pada Matius 6 ayat 24 dikatakan seperti manusia nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dia akan mengasihi yang satu tapi benci yang lain.
Dia akan setia sama yang satu tapi tidak mengindahkan yang lain. Manusia nggak bisa mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Mamon berbicara soal cintakan uang. Makanya hari ini kita harus belajar untuk berhenti dari cinta akan uang. Ada amin? Coba lihat kiri kanannya, hamba Tuhan atau hamba uang nih kiri kanannya kelihatannya ya. Hamba Tuhan ya feeling aku. Yuk kita belajar hari ini ada 3 poin yang bisa kita catat sama-sama. Poin yang pertama adalah seperti ini. Jangan letakkan identitasmu pada uang. Jangan letakkan identitasmu pada uang. Ada orang-orang yang ketika punya uang banyak, mereka tetap merasa nggak cukup. Tapi ada juga orang-orang yang uangnya mungkin nggak seberapa, tapi merasa hidupnya penuh kelimpahan, dia bersyukur. Contoh lain, ada orang-orang yang mungkin ketika temannya diberkati secara finansial, dia iri hati langsung. Tapi ada juga orang-orang yang temannya diberkati secara keuangan, dia dengan tulus bersuka cita bersama. Contoh lain, ada yang punya uang banyak, ketika uangnya hilang, dia depresi. Tapi ada juga orang yang ketika kehilangan uang, mungkin sedih, tapi cuma sebentar. Habis itu tenang lagi hatinya. Contoh lain, satu contoh terakhir. Ada juga orang-orang yang uangnya banyak. Ketika ngelihat orang lain uangnya lebih dikit, dia sombong, dia ngerendahin orang yang uangnya lebih dikit dari dia. Tapi ada juga yang ketika uang banyak dia lihat ada orang uang yang lebih sedikit, dia mau berkati orang tersebut. Nah apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah di mana kita letakin identitas diri kita. Kalau kita letakin identitas kita pada uang, kita pasti akan lakukan hal-hal yang salah dalam hidup kita. Tapi kalau identitas kita pada Tuhan, hidup kita nggak ditentukan oleh seberapa uang yang kita punya, melainkan ditentukan oleh perkataan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Makanya pada Lukas 12 Tuhan Yesus pernah kasih ayat bagus banget. Tuhan Yesus bilang seperti ini. Walaupun seseorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak ditentukan oleh kekayaannya itu. Dan Tuhan Yesus melanjutkan dengan sebuah cerita. Tuhan Yesus bilang begini. Pada suatu ketika ada orang yang punya penghasilannya luar biasa banyaknya. Saking banyaknya, lumbung-lumbungnya udah gak muat lagi. Jadi dia pikir gini deh, aku mau runtuhin lumbungku, bangun yang lebih besar, nanti semua penghasilan tanahku aku simpen di dalamnya. Lalu aku bilang kepada diriku, hai jiwaku, padamu ada banyak barang. Cukup untuk bertahun-tahun, sekarang kamu rileks, kamu bersuka cita. Tapi tiba-tiba datang suara Tuhan. Hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu kucabut daripadamu. Sekarang untuk siapa semua kekayaanmu ini? Kata Tuhan Yesus, demikianlah yang akan terjadi sama orang-orang yang kaya di depan manusia, tapi gak kaya di hadapan Tuhan. Dalam kata lain Tuhan Yesus lagi mau ingetin, jangan serakah. Kalau punya banyak penghasilan bukan buat disimpan sendirian doang. Kamu harus ingat kalau kamu diberkati secara keuangan, kamu juga harus jadi berkat buat sesama. Tuhan pengen ingetin itu. Tapi yang lebih menariknya Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus bahas soal uang, jangan serakah. Tuhan Yesus kasih ayat yang sangat terkenal yang kita semua pasti sering dengar. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Lihat burung-burung di udara, gak punya lumbung tapi makan tiap hari. Lihat bunga-bunga di ladang, mereka gak dandani diri tapi cantik setiap hari. Kalau misalnya burung dan bunga aja dipelihara Tuhan, apalagi kamu dipelihara sama Bapakmu yang ada di surga. Dalam kata lain, Tuhan Yesus ngerti seringkali kita manusia khawatir gara-gara masalah duit. Iya gak sih? Siapa di sini yang suka khawatir karena masalah uang? Oh cuma 2 yang di belakang doang, yang lain gak ada ya di sini. Oh, ada berapa juga ya. Kadang-kadang kita khawatir soal uang. Dan Tuhan Yesus ngerti, makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan pakai 2, burung dan bunga. Ini gak kebetulan, ada maknanya. Burung yang gak punya lumbung tapi makan setiap hari. Berbicara soal keamanan. Coba semua katakan keamanan. Banyak orang merasa kalau uang gua gak banyak, gua gak aman. Padahal Tuhan mau bilang, kamu aman bukan ketika uang banyak. Kamu aman karena ada Bapakmu yang akan pelihara kamu sampai akhir hidupmu. Yang kedua, bunga. Ini berbicara soal keindahan. Coba semua katakan keindahan. Banyak orang merasa dirinya keren ketika punya uang banyak bisa beli barang-barang mahal. Bisa beli tas mahal,
bisa beli mobil mahal, rumah mahal, merasa dirinya baru keren. Nggak ada yang salah kalau kita punya uangnya, kita mau beli, salah nggak? Nggak salah, boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai kita merasa keren atau nggak keren berdasarkan harta kita. Harusnya mau kita punya barang mewah itu atau enggak, kita tetap sadar diri kita berharga dan indah karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Kita harus nangkep ini karena sewaktu-waktu uang kita bisa aja hilang Bapak Ibu Saudara. Contoh, di sini ada yang pernah kena investasi bodong? Ada yang pernah investasi bodong? Ih nggak ada ya, saya doang yang pernah kena ya. Oh sama kita ya bertiga ya Bu Pak ya. Mungkin uangnya hilang karena investasi bodong. Atau ada yang bangun usaha, dipikir untung, tau-taunya buntung. Ada juga saya tahu orang rumahnya terbakar jadi tinggal debu. Ada yang nyimpen emas di rumahnya kerampokan, emasnya diambil. Ada yang udah pacaran 10 tahun, diputusin, diselingkuhin. Investasi bodong itu ya kan. Ada di sini yang pernah ya kan. Kita udah bayarin kan XX1, nonton, udah makan, beliin tas, diselingkuhin juga. Investasi bodong banget kan ya. Nah tapi intinya sewaktu-waktu uang kita bakal hilang. One way or another. Makanya Alkitab bilang seperti ini, Amsal 23 ayat 5. Ketika kamu mengamat-amati uang, tiba-tiba uang itu lenyap. Tiba-tiba dia punya sayap, terbang ke angkasa bagai Raja Wali. Tuhan ngerti uang kita sewaktu-waktu bisa hilang. Makanya jangan letakin identitasmu, rasa amanmu, rasa indahmu pada uangmu. Uangmu tuh bisa diambil kapan aja. Lagi pula, one day kita semua bakal meninggal. Ketika meninggal, emangnya uangnya kita bawa? Gak kita bawa. Emangnya misalnya ada orang masuk neraka terus dia bilang, malaikat aku bayar deh, aku punya 1 triliun di bank BCA. Nih aku bayar gitu. Apakah bisa? Malaikat bilang, punya 1 triliun, bisa kamu pindahin, saya pindahin ya. Dari neraka surga, gak bisa. Pindah kamar hotel bisa pakai duit. Pindah dari neraka ke surga pakai duit, gak akan bisa. Satu-satunya cara yang bisa pindahin kita dari neraka ke surga adalah ketika Tuhan yang bayar dengan darahnya yang mahal. Makanya jangan letakkan identitasmu pada uang, tapi letakkan identitasmu pada Dia yang sungguh bisa menyelamatkanmu, namanya adalah Yesus Kristus. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita angkat tangan kanan yuk, coba semua angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro. Makanya jangan duit mulu bro. Poin yang kedua ya, yang bisa kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, jangan mengambil keputusan karena uang semata. Kita mau lihat kisah Alkitab, ada orang namanya Lot dan Abraham. Abraham ini adalah pamannya Lot. Lot adalah keponakan Abraham. Dan waktu itu, harta mereka udah banyak banget, ternaknya banyak. Saking banyaknya, sama hamba-hambanya banyak. Hamba-hambanya nih mulai selek satu sama lain. Saking terlalu padat orang-orang yang ada di sana. Abraham lihat ini udah gak sehat. Jadi Abraham bilang, Lot gini deh. Ini kan ada 2 tanah besar. Kamu pilih. Kalau kamu ambil kanan, saya ambil kiri. Kalau kamu ambil kiri, saya ambil kanan. Dalam kata lain, Abraham itu mikirin Lot. Lot yang milih duluan deh, biar dia dapat yang terbaik. Tapi Lot gak mikirin Abraham. Dia lihat 2 tanah tersebut, dia pilih yang lebih bagus bagi dirinya. Yang kurang bagus, dia kasih buat Abraham. Dia gak mikirin Abraham, dia cuma mikir yang mana yang lebih untung bagi saya. Tapi kita tahu pada akhirnya ternyata tanah yang dipilih Lot adalah Sodom dan Gomora. Ternyata banyak dosa di sana dan Tuhan hancurkan tempat itu. Sedangkan tempatnya Abraham yang awalnya kesannya kurang bagus, justru di sana Tuhan berkati dia luar biasa. Apa sih pesan moral yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah ketika ambil keputusan, jangan semata-mata ngelihat yang mana yang lebih cuan. Karena belum tentu itu yang terbaik. Nggak salah sih kalau kita ketika menimbang mau ambil keputusan kita lihat mana yang lebih untung, nggak salah. Itu sesuatu yang bijaksana juga. Tapi jangan sampai itu satu-satunya faktor dan kita jadikan faktor tertingginya. Karena ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Contohnya mana yang lebih jadi berkat buat sesama. Udah nanya Tuhan belum? Tuhan pengennya aku ambil pilihan yang mana? Udah nanya belum? Karena kadang-kadang bisa aja yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sediakan yang terbaik buat kita, belum tentu yang cuannya paling banyak. Bisa aja cuannya nggak seberapa, tapi justru di sana kita akan lebih bahagia pada akhirnya. Bahkan kadang-kadang Tuhan mimpin kita ke sebuah area di mana mungkin nggak cuan. Kita malah harus berkorban,
Tapi Tuhan punya rencana lewat hal itu, kita nggak pernah tahu. Makanya ketika ambil keputusan, ingat kita hamba Tuhan bukan hamba uang. Jadi faktor yang lebih tinggi adalah apa yang Tuhan mau, apa yang jadi berkat. Jangan sampai kita lebih milih untuk mendapatkan uang, tapi kita rela korbanin keinginan Tuhan dan juga korbanin sesama. Karena banyak juga ya, demi uang akhirnya dia ambil keputusan nyakitin keluarga sendiri, nyakitin orang-orang sekitar sendiri ada. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya dalam hidup saya pun banyak keputusan yang saya ambil itu enggak yang paling cuan. Justru kadang-kadang cuannya malah sangat amat sedikit. Contoh, mungkin ada yang pernah dengar juga kesaksian saya. Dulu saya kuliah di Amerika, di California, ambil sains makanan. Puji Tuhan nilainya cukup baik. Dan waktu itu saya nggak kerja sama sekali di sana. Lulus kuliah langsung balik ke Indonesia mau pelayanan. Cuan nggak? Ya nggak cuan. Lebih cuan kalau kerja di sana. Balik ke Indonesia pelayanan, bocuan lah anggapannya ya kan. Tapi kenapa saya ambil keputusan itu? Karena saya tahu itu panggilan Tuhan buat saya. Contoh lain. Saya hari ini mimpin kelompok komsel. Dari gereja saya, Rabu dan Kamis. Setiap malam. Pasti saya mimpin. Anggapannya menjadi ketua komsel, punya anak-anak komsel ya satu kelompok mungkin 20 orang. Ada keuntungan gak buat saya secara finansial? Gak ada. Yang ada saya harus kadang-kadang menabur dana, menabur waktu, menabur energi, menabur pikiran. Mungkin kelihatannya gak cuan, tapi kenapa saya rela? Karena saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan pengen saya jadi berkat. Jadi di tengah saya kerja keras, ada waktu-waktu saya ngumpulin uang, tapi saya sungguh-sungguh sediain waktu saya juga untuk jadi berkat. Saya gak ngelihat mana pokoknya yang paling cuan, gak juga. Saya lebih lihat mana sih yang Tuhan pengen dari kehidupan saya. Apa sih keputusan yang saya harus ambil sehari-hari. Karena ingat, kita adalah hamba Tuhan bukan hamba uang. Makanya ketika ambil keputusan, sering-sering nanya, Tuhan maunya apa sih yang buat aku lakukan? Ada amin? Ini adalah sesuatu yang harus kita ingat. Karena ingat, di dalam hidup kita, Tuhan kasih kita uang. Sebenarnya tujuan Tuhan buat nunjukin dunia, uang itu bukan segalanya. Tujuan Tuhan kasih kita uang untuk jadi alat supaya kita bisa jadi berkat yang lebih lagi kepada sesama. Amin. Boleh nggak aku minta satu volunteers, mungkin Bapak yang di sana boleh bantu saya Pak? Boleh kesini sebentar? Kita tepuk tangan yuk buat Bapak ini teman kita, yuk kita ajak. Sama satu lagi Pak, di sini boleh maju ke depan juga Pak? Boleh yuk, sini maju ke depan sebentar. Saya kasih ilustrasi singkat. Misalnya, Pak siapa Pak namanya? Pak Bobi sama Pak Samuel. Misalnya, Pak Bobi saya kasih iPhone 14 buat Pak Bobi nih. Nggak ada terima kasihnya Pak. Terima kasih. Coba Pak Bobi kasih iPhone 14 ini kepada Pak Samuel. Cepet banget Pak, murah hati sekali, kok bisa semurah hati itu? Iyalah bukan punya dia, punya gue, makanya cepet banget ya kan. Nah sama halnya dalam hidup kita, semakin kita tahu yang kita punya titipan dari Tuhan, semakin kita bakal rela juga murah hati ketika Tuhan suruh kita murah hati. Amin, kita sebut tangan yuk buat Tuhan kita ya. Terima kasih dikembaliin, saya udah deg-degan diambil ya. Ya kita angkat tangan kiri kita ya, coba semuanya angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis. Makanya ingat murah hati ya sis. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga adalah jangan biarkan uang meracuni kita. Jangan biarkan uang meracuni kita. Kalau kita baca pada 1 Timotius 6 ayat yang 17 sampai 19 dikatakan, peringatkanlah kepada para orang kaya supaya mereka jangan tinggi hati, supaya mereka jangan meletakkan harapan mereka pada apa yang tidak tentu seperti uang. Tapi letakkanlah harapan mereka kepada Tuhan yang dalam kekayaannya mengaruniakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Peringati orang kaya itu supaya mereka ini itu mau membagi, mau memberi, kaya di dalam kebajikan, kaya di dalam berbuat baik. Dengan demikian dia lagi bangun sebuah harta untuk jadi fondasi bagi hidup yang akan datang, yakni hidup yang sebenarnya. Jadi kita diingetin jangan sombong kalau misalnya uangnya banyak. Siapa di sini yang uangnya banyak? Nggak ada di sini yang uangnya banyak ya udah nggak apa-apa. Ya tapi sebenarnya setiap dari kita ini orang kaya loh. Kalau kita masih bisa punya baju seperti sekarang, kita masih punya alat transportasi, bisa makan di restoran, kaya loh.
Banyak orang di luar sana, mereka itu mau makan aja susah. Punya pakaian aja, beli yang baru susah. Kita masih bisa. Kita itu berapa persen dari begitu banyak orang. Kita termasuk kaya sebenarnya. Ya. Nah, dikatakan jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kadang-kadang kita suka merasa, ya, gue bisa di posisi sekarang, gue punya bisnis ini, gue punya harta sebanyak ini karena aku smart, aku pinter, aku hebat, aku luar biasa. Tapi siapa di sini yang tahu, sekerja kerasnya kamu, kalau Tuhan gak buka pintu kesempatan, semua kerja keras kamu gak akan ada artinya. Makanya Tuhan Yesus, firman Tuhan pada kitab Amsal mengatakan seperti Amsal 10 ayat 22. Dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya. Kerja keras tidak menambahinya. Bukan berarti di dalam hidup kita jadinya tidur doang seharian. Gak kerja sama sekali. Bukan gitu ya maksudnya. Tetap kerja keras tapi ayat Alkitab mau ingetin kita. Kalau kamu bisa punya banyak uang, punya kekayaan, itu sebenarnya karena anugerah Tuhan. Kamu kerja keras, kalau Tuhan gak buka pintu kesempatan, endingnya semua kerja keras kamu bakal sia-sia dan nol. Aku kasih perumpamaan kayak gini, misalnya. Anggap ada seorang bayi di bawah lantai sini ya, ada seorang bayi misalnya. Dan habis itu ada mainan misalnya di atas sini ya, anggap ini misalnya mainan bayi tersebut ada di sini di atas meja. Bayi itu kira-kira bisa ambil gak mainannya yang ada di atas meja ini? Bayi 1 tahun gitu. Gak bisa. Satu-satunya cara bayi itu bisa dapat mainannya adalah ketika bapaknya ambil itu mainan, taruh deket bayi itu. Maka bayi itu bisa ambil. Sama halnya dengan kita. Kenapa sih kita bisa menang tender itu? Kenapa sih kita bisa dapat promosi itu? Kenapa sih kita bisa misalnya buka toko online banyak yang mau beli, datang, laku? Karena Tuhan yang buka pintu kesempatannya. Kalau kamu kerja keras tapi Tuhan bilang oke, saya tutup pintu kesempatannya, kita bisa-bisa udah gak bisa punya keuntungan sama sekali. Makanya di dalam kehidupan kita stay humble, tetap rendah hati, jangan sombong. Ingat semua yang kita punya itu semua karena Tuhan tolong kita dalam hidup kita. Amin. Dan juga kita harus ingat kenapa sih ketika punya uang kita jangan sombong tapi murah hati. Karena itu kunci kebahagiaan. Aku kasih perumpamaan ini ya. Misalnya ada A dan B. A dan B misalnya sama-sama punya $100. Tapi habis itu A dan B berpikir gini, kalau gua kasih ke si B, kalau gua kasih ke si A, ntar gua makin miskin dong, uang gua hilang. Udahlah, gue simpen sendiri, enak aja buat orang lain. A dan B pada akhirnya sama, tetap punya $100. Sekarang kita lihat C dan D. C dan D punya $100 juga nih masing-masing. Tapi bedanya gini, si C dia sayang sama D, dia kasih $100-nya. Nih buat kamu. D juga sayang sama C, dia kasih juga $100-nya. Nih buat kamu. Endingnya sama, C dan D tetap punya $100. Tapi bedanya gini, A dan B walau tetap punya $100, hatinya busuk. Karena mereka tahu hidup mereka gak ada dampak positif buat orang lain. Gak jadi berkat buat siapa-siapa. Dan gak ada orang juga yang mau memberi ke mereka. Mereka merasa sendirian, gak disayang. Busuk hidupnya. Tapi C dan D, karena mereka memberi, mereka tahu hidup mereka udah bermanfaat buat orang lain. Gak cuman itu, mereka punya teman banyak. Ada teman-teman yang mau berkati dirinya. Hidupnya lebih merasa disayang juga, lebih happy. Makanya firman Tuhan bilang, the world of the generous gets larger and larger. But the world of the stingy gets smaller and smaller. Dunia orang yang murah hati makin luas. Dunia orang yang pelit semakin sempit. Kisah para Rasul 20 ayat 35 dikatakan lebih berbahagia memberi. When we give, itulah rahasia kita bisa sungguh-sungguh bahagia. Makanya yuk mulai hari ini daripada sombongin keuangan kita, marilah kita murah hati dengan keuangan kita. Amin. Kita angkat tangan kanan yuk, sekali lagi terakhir kali angkat tangan kanan, tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro. Makanya murah hati sama gue lu bro. Saya mau tutup dengan satu poin terakhir. Pemain keyboard mungkin boleh bantu saya. Saya akan tutup dengan satu cerita terakhir, salah satu kisah favorit saya dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, diceritakan waktu itu, Tuhan Yesus dia lagi makan di rumah seorang Farisi yang mengundang dia, namanya adalah Simon. Ketika lagi makan di rumah Simon, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang terkenal berdosa. Wanita ini dia berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus.
Dan dia mulai membanjiri kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan dia basuh kaki Tuhan Yesus. Dia seka dengan rambutnya dan dia cium kaki Tuhan Yesus. Lalu dia buka minyak wangi mahal yang dia bawa dan dia mulai minyaki Tuhan Yesus. Orang-orang pada komplain, untuk apa pemborosan ini? Karena minyak ini harganya itu gaji 1 tahun. Mereka bilang untuk apa? Ini pemborosan. Tapi Tuhan Yesus malah bilang, jangan hentikan wanita ini. Karena dia sedang melakukan sesuatu yang baik bagiku. Lalu dia arahkan pandangan dia kepada Simon, Farisi yang udah undang dia. Dan dia bilang, Simon, dari awal aku datang, kamu gak basuh kakiku. Kamu gak cium pipiku, kamu gak minyaki aku. Sedangkan wanita ini, dia basuh kakiku, cium kakiku, dia minyaki aku dan minyak wangi mahal yang dia bawa. Kalau Tuhan Yesus, Simon ketahuilah barang siapa sedikit diampuni, dia juga akan sedikit berbuat kasih. Tapi barang siapa banyak diampuni, dia akan banyak berbuat kasih. Bapak Ibu Saudara, Simon atau orang Farisi ini jauh lebih kaya daripada si wanita ini. Kenapa? Karena Simon ini dia seorang laki-laki. Wanita ini seorang wanita pada zaman itu. Yang namanya laki-laki dan wanita punya kelas sosial yang sangat amat berbeda. Beda sama sekarang. Kalau sekarang mungkin laki-laki wanita sama aja. Zaman dulu laki-laki itu dianggap sangat tinggi, wanita dianggap sangat rendah zaman itu. Bukan cuma itu, tapi Simon ini Farisi. Pekerjaan yang dianggap itu tinggi pada zaman itu. Terhormat. Sedangkan wanita ini terkenal berdosa. Kalau zaman itu orang terkenal berdosa kemungkinan biasa dua. Antara pemungut cukai atau pelacur. Kemungkinan besar wanita ini adalah seorang pelacur, wanita malam. Dan beda sama zaman sekarang. Kalau sekarang mungkin ada beberapa wanita malam yang mungkin dibayarnya mahal. Zaman dulu yang namanya wanita malam itu penghasilannya itu sangat sedikit dibayarnya. Ini wanita ini secara keuangan pasti kalah jauh sama Simon. Tapi kemurahan hatinya jauh melebihi Simon ini. Simon kasih sih sesuatu buat Tuhan Yesus. Dia kasih makanan. Tapi cuma sebatas itu. Wanita ini dia kasih sesuatu yang jauh lebih banyak. Dia banjiri kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, dia seka dengan rambutnya. Wanita pada zaman itu semuanya pakai kerudung semuanya. Karena yang namanya rambut wanita itu biasa harus ditutupi dan itu kayak mahkotanya. Tapi dia malah rela pakai rambutnya untuk seka kaki Tuhan Yesus. Seakan-akan dia bilang harga diriku kalau dibanding Tuhan Yesus jauh lebih berharga. Dan dia bahkan pakai minyak wangi yang sangat amat mahal. Katanya gaji 1 tahun, bisa dibayangin gaji 1 tahun? 100% penghasilan Januari, 100% Februari, 100% Maret sampai 100% Desember. Semuanya dia kasih buat Tuhan Yesus. Seakan-akan dia beneran kasih yang the best yang dia punya buat Tuhan Yesus. Kok bisa sih wanita ini sebegitu murah hatinya buat Tuhan Yesus? What's the secret? Apa rahasianya? Dan Tuhan Yesus kasih tahu kita rahasianya. Barang siapa diampuni sedikit, sedikit berbuat kasih. Tapi barang siapa banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Wanita ini tahu bagaimana dirinya udah sangat berdosa. Tapi Tuhan Yesus udah rela ampuni dia, berkati dia. Dan itu yang bikin dia begitu tergerak untuk memberikan yang the best. Sama halnya dalam hidup kita. Pertanyaannya, do you know how God loves you? Apakah kamu tahu seberapa besar yang Tuhan Yesus sudah kasih ke kamu? Karena itu yang paling menentukan kemurahan hatimu. Di atas kayu salib itu, kalau misalnya kita pernah nonton Passion of the Christ, Tuhan Yesus berlumuran darah, dia pakai mahkota duri, dia dipecutin itu semua. Ketahuilah dia lakukan itu buat kamu, untuk nembus dosa-dosa kita. Dan kalau kita nanya para sejarawan, mereka bakal bilang bahwa yang di Passion of the Christ itu, jika dibandingkan dengan kejadian sebenarnya yang di film tersebut, itu gak ada apa-apanya. Di film itu kita masih lihat bentuk tubuhnya sebagai manusia, tapi di dalam kehidupan nyatanya orang yang disalibkan, waktu itu Yesus disalibkan bentuknya udah gak kelihatan kayak manusia katanya. Saking parahnya penderitaannya, saking parahnya dia dipecutin dan lain-lain, bentuknya udah kayak binatang yang disembelih, sebegitu parahnya. Dan yang lebih parahnya bukan penderitaan fisiknya, tapi penderitaan rohaninya yang kita gak akan pernah ngerti. Yaitu di atas kayu salib itu diambil semua dosa umat manusia. Murka Allah Bapa yang harusnya jatuh kepadaku, jatuh kepadamu, malah jatuh kepada Yesus. Kita gak pernah bisa ngertiin seberapa besar penderitaan yang Tuhan Yesus lewati, alami buat kita.
Makanya saya suka banget lagu Hillsong yang mengatakan, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Kita gak pernah tahu seberapa besar yang Tuhan udah rela korbanin buat kita. Tapi ketika kita ngerti bagaimana dia udah memberikan yang the best, yang terbaik. Dia kasih nyawanya, dia kasih darahnya, dirinya untuk nyamatin kita. Semakin kita juga bakal rela untuk memberikan yang terbaik buat dia. Kita bisa murah hati bukan ketika disuruh, ayolah murah hati, ayolah memberi, enggak. Kita bisa murah hati ketika kita tahu udah seberapa besar Tuhan udah rela nyelamatin kita dari neraka. Dan pada akhirnya murah hati atau enggak, it's your choice, itu pilihanmu. Setiap orang sudah diampuni dengan darah yang sama. Setiap orang sudah diberikan kehidupan, sudah diberikan waktu oleh Tuhan kita untuk bertobat. Now, what's gonna be your choice? Apa yang akan menjadi pilihanmu? Apa kita akan terus menjadi orang yang cinta akan uang sampai akhir hidup kita sama kayak orang dunia? Atau kita mau jadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersyukur, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah selamatkan aku. Dan aku mau buktikan bahwa aku beneran bersyukur. Dan cara mulai hari ini aku pandang uangku dan cara yang benar. Uangku bukanlah Tuanku, uangku hanya alat untuk memuliakan Tuanku yang sebenarnya. Namanya lah Yesus Kristus. Amin. Yuk kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita pejamkan mata, kita mau tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah ingatkan kami kembali akan apa arti uang yang sesungguhnya. Tuhan, kami berdoa agar setiap dari kami tidak ada yang hatinya dikuasai oleh cinta akan uang. Bantu kami untuk ngerti sungguh-sungguh bahwa uang itu cuma alat, uang itu cuma titipan. Bukan untuk disombongin, bukan sekedar untuk dikumpulin sebanyak-banyaknya, melainkan supaya kami bisa menggunakannya dengan bijaksana untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang serupa hati-Mu, hati yang murah hati. Kalau Engkau sudah rela berkorban untuk kami, ajar kami juga untuk rela berkorban, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga untuk jadi berkat buat sesama. Pakai hidup kami Tuhan, agar lewat apa yang kami lakukan, dengan uang kami itu bisa menginspirasi keluarga kami, menginspirasi teman-teman kami, menginspirasi dunia. Sehingga mereka bisa melihat bahwa Tuhan yang kami sembah sungguh adalah Tuhan yang layak untuk diberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sangat indah, Kau sangat luar biasa. Dan hari ini kami mau declare sama-sama bahwa Jesus Christ, You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Yuk tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Revi Halim untuk renungan hari ini. Semoga selalu diberkati pelayanannya dan juga keluarganya. Dan juga untuk pelayanan pemusik Bapak Jimmy. Untuk multimedia Bapak Moan, singer juga Bapak Wahyu dan Ibu Lydia, juga rekan-rekan yang sudah hadir dan yang di online juga terima kasih atas semua pelayanannya dan juga untuk kehadirannya hari ini. Untuk minggu depan tetap di jam yang sama hari Jumat dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Royal Purba. Kita akan doa syafaat dan doa berkat, tapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian, doa Yabes. Rekan-rekan harap untuk bangkit berdiri. Berkati. 'Berkati aku berlimpah-limpah, engkau memberkati 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 aku berlimp
ya Tuhan untuk semua berkat-Mu, untuk semua penyertaan-Mu, untuk semua firman-Mu. Dan hari ini Tuhan kami mau bersatu hati menaikkan doa-doa kami. Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, setiap pemimpin, jajaran manajemen, staff sampai ke bawah. Kau yang berkati berikan roh yang takut akan Tuhan. Agar di dalam pekerjaannya ada integritas, ada kejujuran, ada yang namanya excellent, ada yang namanya roh murah hati dan mau melayani. Dan biarlah Engkau yang berkati juga untuk setiap jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Biar Engkau yang berkati untuk pekerjaannya, usahanya. Semua yang dikerjakannya bisa berhasil, bisa meningkat, bisa dipakai oleh Tuhan jadi blessing buat banyak orang. Dan biarlah Tuhan Yesus yang berkati juga untuk proses pemasaran hotel dan residence Saint Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Biarlah Tuhan yang berkati agar semua prosesnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah Engkau yang berkati juga persekutuan doa Raja Wali Group ini. Agar semakin banyak jiwa yang bisa datang, banyak jiwa yang diberkati olehnya. Baik onsite maupun online, mereka mengikuti di jamaah Tuhan. Dan mengalami yang namanya berkat lewat firman yang disediakan. Dan biarlah Engkau yang berkati untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau yang berkati untuk presiden beserta setiap jajaran yang ada. Yang berikan roh takut akan Tuhan, berikan integritas, berikan kejujuran, berikan kemampuan sehingga dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Dan biar Engkau yang berkati setiap sumber daya yang ada di negara kami ini, biar Engkau yang berikan kelimpahan. Dan biar Engkau yang jaga persatuan dari bangsa kami, agar yang ada adalah persatuan dan bukan perpecahan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang mendengar doa-doa kami, dan Engkau yang akan mengabulkan tepat sesuai rencana dan waktu-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita menerima berkat dari Tuhan. Maka itu mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Dan juga kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah segenap pekerjaanmu. Dan diberkatilah kesehatanmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dan juga persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang menjemput kita kembali. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk saat teduh untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, Pastor. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanannya dan semua aspek kehidupannya. Biar Tuhan disenangkan. Terima kasih yang sudah datang, yang di Zoom juga terima kasih. Ayo kita akan foto bersama, maju semuanya yuk. Yang di Zoom buka ya. Sini. Bu. Kue. Terima kasih yang di Zoom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.
Natal ya.